Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang sejarah perjalanan panjang kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa ke masa, dari sejak negara ini merdeka tahun 1945 hingga di tahun 2021 ini. Nah, Bapak Ibu, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi sehingga kurikulum itu sering berubah-ubah, atau apa faktor penyebab perubahan kurikulum itu? Yang pertama di sini adalah faktor yang pertama, perubahan sistem politik. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan sistem kekuasaan, perubahan rezim yang berganti pasti akan mempengaruhi sistem pendidikan di negara kita. Yang kedua adalah perubahan sosial, perubahan budaya, karena setiap permasalahan sosial dan budaya atau perubahan tingkah laku masyarakat itu harus diselaraskan dengan dunia pendidikan. Kemudian kebutuhan ekonomi yang selalu berubah-ubah setiap waktu, setiap masa. Misalnya dulu waktu kita di SD ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sekarang jika kita melihat kebutuhan sekunder itu justru menjadi kebutuhan primer Bapak Ibu ya saat ini. Makanya harus diselaraskan dengan dunia pendidikan. Kemudian yang terakhir, dan ini yang sangat berpengaruh, yaitu adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berubah-ubah, selalu mengalami akselerasi atau percepatan. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, faktor penyebab perubahan kurikulum dari tahun ke tahun. Jadi berikut adalah deskripsi singkat sejarah perjalanan kurikulum yang pernah digunakan dalam dunia pendidikan di tanah air. Yang pertama Bapak Ibu adalah kurikulum 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis karena saat itu adalah masa-masa di mana penjajah masih berada di negara kita. Kurikulum ini dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran 1947, namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, Bapak Ibu ya, jadi lebih menekankan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kemudian lanjut yang kedua, kurikulum 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947 dengan merinci setiap pelajaran sehingga dinamakanlah Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kemudian yang ketiga, kurikulum 1964. Nah, di kurikulum ini tetap sama, adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang diberikan istilah Rencana Pendidikan 1964 yang bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pembangunan moral, kecerdasan, emosional, dan artistik. Selanjutnya yang keempat adalah kurikulum 1968. Jadi kurikulum ini adalah kurikulum pertama di masa rezim Orde Baru atau di masa pemerintahan Soeharto. Bersifat lebih politis dan dimaksudkan untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964 atau kurikulum yang ada sebelumnya. Itu rencananya memang untuk diganti dengan yang baru. Nah, tolak ukur kurikulum ini lebih berorientasi kepada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni, membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat secara fisik dan jasmani. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa 3 kurikulum sebelumnya itu adalah produk dari Orde Lama. Jadi kurikulum yang keempat ini adalah kurikulum baru di Orde Baru ini. Selanjutnya yang kelima, kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun ini, maksudnya 1975. Kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO, manajemen by objektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajar, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan.
Kemudian yang selanjutnya, kurikulum 1984. Nah, untuk kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Posisi siswa ditetapkan atau ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini lebih terkenal dengan istilah CBSA, cara belajar siswa aktif. Kemudian Bapak Ibu, kurikulum 1994. Pada tahun ini, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum yang ada sebelumnya, terutama kurikulum 75 dan kurikulum 84. Namun Bapak Ibu, perpaduan antara tujuan dan proses pembelajaran maksudnya belum nampak menuai hasil. Akibatnya, saat itu banyak mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan, dan lain-lain. Itu dinilai sulit untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kemudian kurikulum 1997 Bapak Ibu ya. Kurikulum ini merupakan revisi dari kurikulum 1994. Jadi revisinya ini hanya revisi minor saja atau sebagian kecil saja yang diubah, tidak mengganti nama dari kurikulum itu sendiri. Selanjutnya yang ke-8, kurikulum 2004. Kurikulum 2004 diluncurkan dengan istilah kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti kurikulum tahun 94. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur Bapak Ibu ya. Yang pertama kita kenal yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi. Yang kedua, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Yang ketiga adalah pengembangan pembelajaran. Jadi ada 3 unsur pokok yang dituju untuk kurikulum 2004 ini. Untuk KBK sendiri Bapak Ibu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menekankan ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasik. Yang kedua itu berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi, seperti sumber belajar itu bukan hanya pada guru saja, tetapi sumber belajar itu bisa didapatkan siswa dari lingkungan, dari buku, atau dari hal-hal yang lainnya yang ada di lingkungan siswa.